Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Kota Tanjung Balai, yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Tanjung Balai, yang kami hormati Bapak Guru hebat, Bapak Ibu Guru hebat, dan Bapak Ibu tata usaha yang telah berhadir pada hari ini membersamai kami dalam kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SMP Negeri 7 Kota Tanjung Balai, dan yang kami banggakan Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 11 Kota Tanjung Balai, yang mana dari sekolah kita ini mewakili 3 orang, yaitu Ibu Kepala Sekolah sendiri, Ibu Ferbila Kurnia SPD YMPDI, Bapak Mulia Gunawan Lubis SPD, dan saya sendiri Iswani Hayati SPD. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kelapangan waktu sehingga kita dapat berhadir untuk bersama-sama mengikuti sosialisasi mengenai penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SMP Negeri 7 Tanjung Balai. Dan mudah-mudahan acara ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan selesai nanti sampai waktu yang telah ditentukan. Dan kami sebelumnya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu membersamai kami nantinya selama 3 jam untuk materi budaya positif ini. Baiklah, sebelum kita mulai acara, supaya acara kita ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, doa yang akan dibawakan oleh Bapak Supri Daud. Kepada Bapak Supri Daud kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memimpin doa kepada agama Islam yang lahir Muhammad SAW. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari ini kami melaksanakan kegiatan diseminasi guru penggerak di SMP Negeri 7 Kota Tanjung Balai. Oleh karena itu Allah berikanlah kemudahan dan kelancaran dalam acara hari ini sampai dengan selesai nanti. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru kami, dan dosa para pemimpin kami. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kami kemanfaatan, ilmu yang berfaedah, dan semangat yang tinggi dalam mengikuti kegiatan ini. Semoga kami dapat mengaplikasikan apa-apa yang kami dapat nantinya terhadap proses pembelajaran di SMP Negeri 7 Kota Tanjung Balai yang kami cintai. Ya Allah, kami berharap mudah-mudahan kegiatan ini tentunya menambah ilmu dan pengetahuan kami. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahma wa amalan shalih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Supri Daud yang telah memimpin doa. Mudah-mudahan acara kita ini dapat berjalan dengan lancar dan memudahkan segala urusan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita lanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak dan Ibu guru beserta staf pegawai tata usaha mohon untuk berdiri. Hah? Tapi Pak Sukri. Hiduplah Indonesia Raya.
sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dalam undangan dipersilakan duduk kembali. Kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Kota Tanjung Balai kepada Ibu Fedrina Kurnia SPDI MPDI kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, dan salam sejahtera untuk kita semua. Tetap kita ucapkan puji syukur kita sebagai wujud ucapan terima kasih kita atas segala limpahan rahmat nikmat yang telah beliau berikan kepada kita semua, terutama pada pagi menjelang siang ini, nikmat kesehatan dan nikmat kelapangan waktu kepada kita semua, sehingga kita masih bisa hadir di ruangan ini untuk membersamai kami sebagai calon guru penggerak Angkatan ke-11 Tanjung Balai untuk melaksanakan tugas dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya yang seakidah dengan saya ajak juga untuk mengucapkan selawat merangkaikan salam kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kelak di yaumil hisab kita beliau berikan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Wakil, Bapak Ibu PKS, dan Bapak Ibu Dewan Guru dan Tata Usaha SMP Negeri 7 Tanjung Balai. Pagi hari menjelang siang ini di sekolah kita ada 3 calon guru penggerak Angkatan ke-11 yang mendapatkan tugas sebagai salah satu dari pendidikan guru penggerak, yaitu memaparkan atau menyebarkan tentang budaya positif di sekolah masing-masing, bisa melalui daring seperti webinar dan bisa juga luring seperti yang kita laksanakan pada hari ini. Nah, di SMP Negeri 7 memilih secara luring, langsung disampaikan atau dipaparkan di hadapan Bapak Ibu Guru, disebarkan kepada Bapak Ibu Guru, serta disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah SMP Negeri 7 ini. Nah, mudah-mudahan kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik, lancar, dan Bapak Ibu Guru yang sedang melaksanakan tugasnya juga diberikan kelancaran dan kemudahan dalam memaparkan materi-materi yang akan dipaparkannya di hadapan kita bersama nanti. Dan kita sama-sama berdoa juga kepada Bapak Ibu Guru yang saat ini sedang melaksanakan kegiatan PGP, Pendidikan Guru Penggerak, tetap sehat, tetap kuat, dan semangat untuk terus menyelesaikan tugas-tugasnya. Karena sampai hari ini kami sudah berada di tengah jalan, artinya modulnya sudah separuh kami selesaikan, tinggal
setengah modul lagi yang harus kami jalani, kami selesaikan. Maka kami harapkan juga kepada kita semua untuk sama-sama mendukung kami melalui doa dan support sehingga kami tetap semangat, tetap termotivasi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan CGP ini. Dan begitu juga bagi Bapak Ibu guru yang akan mengikuti kegiatan CGP yang ke-12. Mudah-mudahan dalam bulan ini akan dibuka. Kami berharap kita terus bertambah jumlah orangnya, jangan seperti seperti ekor tikus, makin lama makin mengecil. Harusnya seperti naik tangga, dari yang kecil sampai dari yang rendah sampai ke yang tinggi. Jadi itu harapan saya, mudah-mudahan dengan kami adakan ini Bapak Ibu semua yang belum mencoba dan yang sudah mencoba mendaftar akan terus tetap semangat, bukan mundur dan pantang untuk menyerah, untuk tetap bisa meningkatkan profesional kita melalui pendidikan guru penggerak ini. Itu harapan kami. Mudah-mudahan sekali lagi dengan kegiatan ini Bapak Ibu bisa termotivasi dan kami pun bisa sedikit memotivasi Bapak Ibu guru nanti pada saat kegiatan ini, dan akan terus ke modul 3 nanti juga akan melibatkan Bapak Ibu guru. Dan selanjutnya saya mewakili yang melaksanakan tugas hari ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu guru yang telah hadir memenuhi undangan, baik langsung waktu kita rapat sudah saya sampaikan, dan juga secara tertulis melalui grup WA kita juga sudah saya undang Bapak Ibu guru. Saya ucapkan terima kasih atas keringanan langkah Bapak Ibu untuk menghadiri kegiatan ini. Mudah-mudahan di kegiatan-kegiatan berikutnya kita juga tetap bisa berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Dan harapan kami bertiga nanti pada saat kami presentasi dalam waktu minimal 60 menit satu orang, kami berharap juga nanti di sini keaktifan kita semua untuk membantu kami menghabiskan waktu yang 60 menit ini. Ya, kalau kami ngomong-ngomong saja selama 60 menit nggak cocok juga, berarti nggak sesuai dengan apa yang telah kami dapatkan pada pembelajaran. Jadi kita nanti meminta kesediaan atau keaktifan Bapak Ibu membantu proses diseminasi kami ini untuk ikut berpartisipasi aktif, karena kita akan menerapkan pembelajaran sesuai dengan yang kita dapatkan, baik melalui PGP maupun melalui seminar-seminar atau diklat-diklat yang kita ikuti, baik luring maupun daring. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, walaupun tak diminta tadi membuka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diseminasi penyebaran budaya positif di SMP Negeri 7, tugas dari calon guru penggerak angkatan ke-11 Tanjung Balai dari SMP Negeri 7 resmi saya buka. Biasa, jangan dulu Bapak Ibu. Tambah sunyikan ini. Baik, Bapak Ibu, walaupun kami bukan kepala sekolah dengan Pak Nulis, nanti masih ada yang mendengarkan kami biaya, ya kan? Baik, kita lanjut. Materi yang selanjutnya akan saya bawakan. Ya, saya Iswani Hayati SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Tanjung Balai dari SMP Negeri 7 Tanjung Balai. Sebelumnya Bapak Ibu, tepuk semangat. Ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Aha aha ma, aha aha ma. Semangat, bisa Bapak Ibu? Lagi ya. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Biar jangan kita bersiap. Tepuk semangat.
Oke, terima kasih beriang untuk kita semua Bapak Ibu hebat. Iya, biar semangat kita ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu, saya akan lanjutkan materi tapi ada satu lagi kayaknya kan Pak. Kita biar segar, mohon berdirilah semuanya Bapak Ibu. Mohon berdiri semuanya. Kita senam ice breaking, katanya tadi banyak-banyak ice breaking ya kan? Ya kita latih dulu ice breaking untuk melatih konsentrasi. Ikuti gerakan yang ada di slide ya Bapak Ibu. Musik. Semakin cepat Bapak Ibu. Ingat ya Bapak Ibu, tepuk tangan buat kita semua. Aduh, saya yang tadi sesak nafas. Jangan pulang ya Bu. Oke. Baik Bapak Ibu, kita masuk materi berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Ya. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Bapak Ibu guru hebat, upaya kita sebagai seorang guru dalam menciptakan lingkungan budaya positif ya, yang bersinergi, yang aman, yang nyaman dan berkelanjutan ya. Sebaiknya kita sebagai seorang guru harus mengetahui dan memenuhi kebutuhan dasar daripada murid-murid kita, dan nanti setelah kita mengetahui kebutuhan dasar daripada diri kita maupun murid kita, kita dapat ya, memperbaiki perilaku murid kita tadi secara berkolaborasi bersama-sama bersama dengan murid kita. Next. Menurut Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan bahwa kita Bapak Ibu guru ini seumpama seorang petani ya, yang mana kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani ya, yang menanam padi misalnya. Seorang petani itu hanya dapat
padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat dan jamur yang mengganggu tanaman padi tadi. Jadi kita guru pun seperti itu, Bapak Ibu guru hebat. Jadi kita tidak menuntut siswa-siswi kita itu berkarakter yang baik, memiliki kecerdasan yang luar biasa. Kita tidak menuntut, tapi kita menuntun secara perlahan seperti seorang petani ya. Tadi dengan hanya ya memperbaiki kondisi tanah. Kita memperbaikinya secara perlahan. Mana anak kita mungkin perilakunya yang kurang baik, kita dekati, kita kenali dia. Mengapa dia berbuat perilakunya seperti itu? Ya. Dengan melihat nanti 5 kebutuhan dasar dia, mana yang tidak terpenuhi, sehingga dia berperilaku seperti itu. Kemudian setelah kita memperbaiki kondisi, kemudian kita memelihara apa yang sudah ada pada anak itu, perilaku yang sudah baik, bagaimana kita cara menjaga perilakunya dengan memberikan contoh teladan yang baik kepada anak-anak kita. Kemudian memberi pupuk dan air, memberi pengetahuan, memberikan contoh karakter yang baik, nilai-nilai kebaikan yang ada pada diri dia kita kembangkan, dan yang ada pada diri kita juga kita kembangkan. Kemudian membasmi ulat dan jamur. Ini diartikan seorang guru itu menjauhkan anak didik kita, peserta didik kita dari hal-hal yang tidak baik. Kita menuntun peserta didik kita ke arah yang lebih baik tadi dengan perilaku atau karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Next. Bapak Ibu guru hebat, di sini ada pertanyaan pemantik ya. Nanti tolong Pak Lubis dibagikan ke kertas ini ya. Ibu Rani, guru wali kelas 7C di SMP Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Doni namanya ya. Beberapa anak di kelas 7C telah datang padanya dan mengeluhkan bahwa si Doni seringkali meminta jajan atau bekal mereka. Artinya apa bahasa kita teman-teman? Mengompas ya. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, Ibu Rani tadi, apa yang akan Anda lakukan sebagai seorang guru ya? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Tolong dijawab di kertas sticky note tadi. Kemudian nanti Bapak Ibu tempelkan. Iya, alasan Doni. Apa yang akan Ibu lakukan kepada Doni dan apa alasan Doni melakukan itu? Ini banyak ya terjadi di lingkungan kita ya, anak-anak kita kadang mengompas temannya, akhirnya menangis dan mengadu kepada kita. Jadi sebagai guru, apa yang kita lakukan dan apa alasan Doni melakukan itu? Contohnya Bu Isma itu kelas 7C, wali kelas 7C Bu Isma. Ibu Rani Bu. Mau dibuat dari Bu Isma, nanti ada yang cemburu yang lain. Sebenarnya mau saya buat Bu Isma kan? Tidak nanti aja, kakak mau kita pendapat langsung dulu baru nanti sekalian selesai. Oke, udah siap Bapak Ibu, ada yang bisa kasih komentar?
bikin dia tadi yang satu lagi. Itu kan. Padahal ini kenapa dari sampai. Iya, iya. Kontrol diri. Oke, Ibu tunggu dulu. Apa minta malu? Halo Pak. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Oh. Di sini saya kira Doni Dari mana Pak kita? melakukan kayak kemungkinan uang jajannya kurang dari orang tuanya. Mungkin si Doni ini mempunyai badan atau karakter yang agak keras sehingga memanfaatkan kondisinya untuk sering melepas kawannya sehingga kawannya takut dan memberikan uang terhadap Doni. Beri aplaus kepada Ibu Tunggu. Silakan Ibu Tunggu di sebelah sana. Iya, alasannya tadi karena si Doni. Tapi satu belum dijawab Bu Tengku ini. Apa yang dilakukan Bu Tengku? Alasannya, oke silakan. Menurut saya salah satu tadi sudah dijawab Bu dan saya menjawab satunya lagi dengan Ibu Guru Ibu Rani ini menanyakan kondisi ekonomi kepada kedua orang tua Doni atau datang langsung ke rumah Doni. Mempertanyakan perekonomian, makanya mungkin ya jajan kurang, jadi Ibu Guru Rani ini terjun langsung untuk menanyakan Doni atau ke orang tuanya. Terima kasih buat Pak Asad. Beri aplaus buat Pak Asad. Satu lagi Bu Esra. Dan harus dilakukan dulu, mencoba memakan mulut tersebut. Kenapa dia melakukan? Bagus, luar biasa. Terima kasih kepada Bu Esra ya. Lagi ya yang di belakang dulu. Iya, ingin saya Ibu Zuhairah bersuara. Angkat pula saja. Udah pulang si Ajib tadi. Ajib tadi udah pulang. Angkat pula. Baik, terima kasih telah ada kasus ini. Tentunya saya sebagai pribadi ya, pertama akan memanggilnya, mengajak berdiskusi, kemudian sebagai seorang guru kita harus menanyakan dulu ke dia. Kira-kira Doni perbuatanmu ini salah atau tidak? Kalau dia sudah ada kemampuan diri dia salah, baru kita tanyakan bagaimana solusinya. Kalau dia sudah tahu solusinya berarti dia sudah melaksanakan apa-apa yang diperbuat. Misalnya dia Pak, saya ini salah. Solusinya apa? Iya Pak, saya akan menghemat jajan saya sehingga saya tidak memangkas orang lain. Jadi setiap permasalahan itu kita kembalikan kepada siswa kita untuk mengakui kesalahannya, kemudian memperbaiki dirinya, kemudian mungkin bisa juga berikan konsekuensi untuk tidak mengulangnya. Terima kasih. Luar biasa jawaban dari guru penggerak kita Bapak Supridal. Baik, kita tolong Ibu akhiran dikumpulkan sedikitnya, mohon dibacakan, maklumlah ibu-ibu yang ini ya kan. Baik. Iya, ada mau bicara. Oke, kakak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya meminta sedikit waktu karena ini memang benar-benar terjadi pada saya pada tahun yang lalu. Seorang anak ketika itu masih kelas 7 tahun yang lalu suka berbuat seperti itu. Tapi ketika saya bertanya kepada anak itu, dia bilang saya cuma iseng dan juga mencari. Tapi anak itu terus bilang, ini
ini ajas manfaat juga Bu, karena kebetulan itu mau ngasih Bu. Lalu saya rasa saya tidak perlu marah. Saya bercanda sama dia, saya bilang, kalau sering-seringan kayak gitu enak juga ya nak, aku juga mau coba. Gitu saya bilang. Nggak usah lah Bu, itu kan guru, saya kan anak murid. Loh, batasan anak murid sama guru itu gimana? Kalau guru itu kan yang mendidik Bu. Kalau tadi yang dididik, kalau begitu, kamu itu seluruhnya ya. Saya bilang, iya tapi lewatin seluruh kamu, saya bilang. Kalau cuma satu orang itu bisa dikatakan, tapi udah banyak kali loh. Kamu mau minta saya hukum atau saya nasihati? Terserah ibu. Akhirnya saya mengambil inisiatif, saya ajak dia jalan bersama. Setelah itu dia berhenti. Demikian ini memang benar-benar terjadi. Demikianlah yang penjelasan saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu yang mengisi ruang ini mungkin bisa mengambil hikmah dari apa yang saya sampaikan tadi. Terima kasih Bu Erni, luar biasa solusi yang diberikan. Oke, bagaimana jawabannya? Kita next berikutnya. Baik Bapak Ibu, guru hebat yang luar biasa, semua jawaban Bapak Ibu benar, ya. Semua jawaban Bapak Ibu itu tadi benar. Yang mana jawabannya itu adalah dari 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama menurut Daniel Kaiser, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup atau survival. Yang mana bertahan hidup ini bisa kita contohkan memenuhi kebutuhan sandang, pangan, makan, ya, kedamaian, kemudian kebutuhan biologis, ya, itu adalah untuk bertahan hidup juga, kenyamanan, keamanan, itu juga bertahan hidup. Kita lihat tadi kasus Doni, ya Bapak Ibu. Bisa juga dikatakan, ya, mengapa Doni melakukan hal tersebut? Ya? Karena Doni ingin bertahan hidup. Seperti yang dikatakan Pak Aksa tadi, yaitu Bapak, kemungkinan ekonomi dari keluarga Doni itu susah. Yang gak ada sarapan dari rumah, yang gak dikasih jajan oleh orang tuanya. Jadi supaya dia gak kelaparan di sekolah, akhirnya dia melakukan perilaku memompas temannya. Ya, jadi kenapa tadi Doni melakukan itu? Yaitu yang pertama adalah untuk bertahan hidup atau survival, karena kebutuhannya tidak terpenuhi dengan makanan dan minuman. Yang kedua adalah rasa kasih sayang dan rasa diterima. Ini juga bisa untuk jawaban Doni. Dia melakukan memompas temannya tadi bukan karena dia tidak punya duit, ya, bukan dia kelaparan, bukan, tapi ingin diperhatikan guru. Ya, caper. Mungkin di rumah orang tuanya sibuk, kurang perhatian sama anaknya, akhirnya dia minta perhatian dari teman-temannya dan orang tuanya. Ingin merasa diterima, ingin ada rasa kasih sayang, love and belonging. Ya. Yang kedua. Yang ketiga adalah kekuasaan atau power. Ini tadi sudah menyeluruh jawabannya. Bagus sekali Bapak Ibu guru hebat ini, ya. Ingin berkuasa, ingin menunjukkan kepada teman-temannya bahwa Doni itu pakai kuat, berkuasa di kelas itu. Ya kan Bu Esra, itu kan jawaban Bu Esra. Ya. Ingin menunjukkan kekuasaannya di kelas itu. Dan setiap murid dan setiap kita juga, ya, pasti akan memiliki, ya, kebutuhan dasar manusia tadi, ingin menjadi pemimpin, ingin
menjadi sesuatu yang dapat membanggakan seseorang, membanggakan orang lain. Kemudian yang keempat adalah kebebasan atau freedom. Jadi Doni ingin dia itu hidup itu nggak ada aturan-aturan, ingin bebas saja. Saat itu aku lagi senang mengompas kamu, kompas saja. Ingin kebebasan, nggak mau dikekang, nggak mau ada aturan-aturan. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Seperti jawaban budaya dari tadi, ya. Ada memang jajannya, mencukupi kebutuhannya, tapi dia ingin mencari lawannya saja supaya untuk senang-senang, ya kan? Jadi Bapak Ibu guru hebat, untuk kasus Doni tadi bisa saja ya 5 dari kebutuhan dasar manusianya tidak terpenuhi sehingga mempengaruhi perilaku dari Doni tadi ke arah yang negatif. Kemudian pertanyaan yang pertama tadi, apa yang harus dilakukan Ibu Rani? Apa yang harus kita lakukan sebagai guru? Ya, agar Doni itu bisa menyesali kesalahannya, kan? Menyadari karena menyesali dan menyadari kesalahannya. Nanti sebenarnya itu akan kita lanjut di segitiga restitusi. Tapi intinya ya, kita harus mengadakan pendekatan kepada Doni terlebih dahulu secara empat mata. Dikatanya baik-baik kepada Doni seperti yang dikatakan Pak Sutri tadi, ya. Apa alasan Doni melakukan itu? Baru nanti dapat jawabannya seperti 5 kebutuhan dasar manusia ini. Ya. Mungkin itu tadi jawabannya. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia ya Bapak Ibu, bukan hanya kebutuhan siswa kita, tapi kita juga. Ini adalah kebutuhan dasar kita. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, ingin bebas, kesenangan, itu juga untuk kita. Jadi Bapak Ibu guru hebat, ketika anak kita melakukan sesuatu yang negatif, ya, perilaku yang negatif, jangan terus kita marah-marah, jangan terus kita bentak, kita benci, kita maki, kita hina, tidak. Jangan lagi kita mengeluarkan kata-kata kasar. Kalau sudah kita belajar budaya positif ini, ya. Jadi kita tengok dulu latar belakang kebutuhan anak kita itu tadi. Kenapa dia melakukan itu? Kita lihat latar belakang. Oh, kebutuhan ininya tidak terpenuhi. Biar kita tidak merasa bersalah nantinya Bapak Ibu. Ya, jadi kita sama-sama di sini belajar, kami pun bertiga. Di sini juga belajar banyak ilmu di guru penggerak ini yang gurunya saya, Bapak tengok. Kalau menghukum saya suruh jalan jongkok, saya ngamuk-ngamuk sama siswa ya. Saya ketika menerima pembelajaran ini, saya malu sendiri dengan diri saya. Rupanya banyak kesalahan yang sudah saya lakukan ketika sudah 16 tahun saya mengajar, luar biasa. Dosa saya banyak dengan murid. Jadi untuk kita ke depan sama-sama kita praktekkan budaya positif ini. Kita kenali kebutuhan siswa kita yang tidak terpenuhi, kita lihat latar belakang dan alasannya. Oke Bapak Ibu, sepakat kita melakukan itu? Akan. Sama-sama kita bergerak. Oke, next. Oke, ini juga ada kasus ya. Aida, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani gurunya. Ibu Rani lagi ya. Nggak ada Untung tak ada Bu Rani di sini. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi Dinda ini ya, Dinda? Jika jawabannya seperti ini. Ibu guru bilang kamu tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya dia ngadu kepada orang tuanya. Jadi menurut Bapak Ibu guru hebat,
Kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Gak usah pakai kertas Pak. Banyak lagi kita. Kebutuhan apa yang mau dipenuhi oleh Dinda? Ada penguasaan, ada cinta dan kasih sayang, kesenangan dan kebebasan. Menurut Bapak Ibu? Ayo. Kesenangan. Luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Arsad. Iya. Hobinya kesenangan Dinda adalah menyanyi. Kemudian ada lagi yang lain selain kesenangan? Iya, kebebasan. Oke. Baik. Kemudian bisa juga ya Bapak Ibu kurang perhatian dia ingin menonjolkan kemampuannya, ya kan? Bisa juga cinta dan kasih sayang. Next Pak. Oke, ini yang terakhir. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan, ia berlatih menyetir. Ia terlihat tenang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini. Kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Menyetir mobil itu seru. Menyetir mobil itu seru. Jadi kebutuhan apa? Iya, bagus. Apa Bu? Kesenangan. Serunya itu seru. Menyetir mobil itu seru. Bagaimana Pak? Bagaimana Pak Hasan? Seru. Jadi kebutuhan apa yang diperlukan si kesenangan? Bisa juga penguasaan karena dia melatih diri dia. Merasa patennya kan, merasa sering menguasai mobil dia. Temannya bisa dilihat Power ya, kekuasaan, merasa berkuasa setelah dia dapat menyetir mobil, juga bisa membawa kawannya kemana-mana. Tepuk tangan buat kita semua. Baik Pak Gunawan, next. Aduh, sekali ya. Ini baru dijawab di sticky note ya, Bapak Ibu guru ya. Ihsan, siswa kelas 10A SMA karakter mulia. Ia anak yang pendiam dan pemalu. Selama jam istirahat, ia lebih banyak membaca buku di perpustakaan atau berdiam diri di kelas. Hari itu adalah hari technical meeting lomba debat antar SMA yang juga diikuti oleh tim debat SMA karakter mulia. Tiba-tiba ada kabar bahwa Adit, anak kelas 10B yang sudah didaftarkan mengikuti lomba debat mewakili sekolah sakit demam berdarah dan dirawat di rumah sakit, sehingga tidak bisa menghadiri acara technical meeting lomba debat hari itu. Kepala sekolah bertanya kepada guru-guru siapa yang sebaiknya menggantikan Adit. Guru-guru sepakat merekomendasikan Ihsan karena kinerjanya yang bagus di pelajaran bahasa Inggris dan pengetahuan yang luas. Ihsan akhirnya menghadiri technical meeting hari itu. Setelah itu ia berlatih debat bersama anggota tim debat yang lain, Cinta dan Linda, di bawah bimbingan Pak Frans, guru pelatih debat. Mereka mewakili sekolah dan tim debat SMA karakter mulia menjadi juara umum. Sejak saat itu, Ihsan berubah menjadi anak yang lebih percaya diri, tidak pemalu dan pendiam lagi. Semua murid dan guru mengenalinya sebagai Ihsan si juara kompetisi debat. Pada jam istirahat, ia banyak menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Ia juga semakin rajin berlatih dan mengikuti berbagai lomba debat. Ia menjadi ketua klub debat di sekolahnya. Ia giat mempromosikan klub debat agar anggotanya bertambah dan ia juga bersemangat melatih juniornya di klub debat sekolah. Siapapun dan belum bisa mendengarkan siapapun minimal jangan sakiti siapapun. Kira-kira Bapak Ibu setelah mendengarkan cerita atau
baca slide di depan ya, kira-kira kebutuhan dasar mana yang terpenuhi pada Ihsan sehingga membuatnya berubah? Ya, kira-kira kebutuhan dasar mana yang terpenuhi pada diri Ihsan sehingga Ihsan yang dulunya pendiam berubah menjadi pemberani dan percaya diri? Sekaligus jelaskan ya Bapak Ibu. Silakan. Kan yang soal kita yang di MS. Tadi ada 5 kebutuhan dasar: bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kebutuhan dasar mana yang terpenuhi oleh Ihsan sehingga dia berubah karakternya dari sosok yang pendiam, pemalu menjadi sosok percaya diri dan pemberani? Bertahan hidup, survival, cinta dan kasih sayang, love and belonging, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Oke, Bapak Ibu, boleh ditempel Pak Sutri? Silakan Bapak Ibu yang sudah siap ditempel ke depan. Ayo, Pak Agus. Kalau kakak awak ya. Bisa lah nanti. Lanjut. 2012. Oke, kami minta jawaban dari Ibu Ade Dadiana. Suara dari Ibu saya. Ini dia masuk program angkatan 13. Loh, di sini bagus. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari cerita si Ihsan tadi, yang saya simpulkan, dia senang membaca. Jadi dari senang membaca itu wawasannya jadi luas, sehingga yang menonjol itu karena kesenangan dan penguasaan. Kemudian ditambahi oleh Umayla. Iya, silakan Bu Mai dilanjutkan karena kalau karena beliau apa enggak, jadi saya akhiri. Oke, selanjutnya Abu Reina, rindu saya atau Pak Agus. Baik, tadi ada beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi sebagai kebutuhan dasar. Melihat cerita tadi, pendapat saya, Ihsan ini sudah terpenuhi kebutuhan kesenangannya. Karena setiap anak itu kadang-kadang Bapak Ibu punya kesenangan tertentu yang tidak bisa kita ketahui. Dengan adanya kebutuhan kesenangan itu, maka dia sedang melakukan sesuatu, semangat, sehingga yang awalnya dia berdiam, pemalu, karena kebutuhan kesenangan dan kasih sayang menambahkan dia, maka itu bisa merubah diri dia menjadi siswa yang aktif, kemudian bahkan berprestasi dalam apa tadi ya, pertandingan ya, debat dan sebagainya. Jadi intinya kebutuhan dia telah penuhi untuk kasus fisabilillah, kesenangan dan kasih sayang.
Demikian pendapat saya. Terima kasih. Kalau ada yang mau menambahi silakan. Ya, ada lagi Bapak Ibu yang mau menambahi. Bu Indah, saya ingin suara Bu Indah yang sangat baik. Tekson dulu ya Bu Indah. Saya Bu, tulisan yang kita penuhi di situ ya cinta dan kasih sayang serta penguasaan. Saya juga perlu diperhatikan bahwa dia itu bisa, tapi dia tidak berani menunjukkannya. Maka setelah diperhatikan oleh guru, dia bisa menunjukkan penguasaan itu tadi. Iya, luar biasa. Sangat. Ya, Bu Indah, Pak Sukri luar biasa jawabannya. Itu tadi ya jawaban Pak Sukri adalah kesenangan. Memang minat Ihsan dengan membaca, wawasan dia menjadi luas dan selama ini pun dia merasa kurang diterima dengan dia dipanggil untuk ikut kompetisi itu, dia merasa diterima. Ya, jadi masa kasih sayang daripada teman maupun gurunya itu ada. Jadi memunculkan sikap percaya diri dia. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Next. Hukum. Oke, tadi selesai kita materi 5 kebutuhan dasar manusia. Coba ulang lagi tadi Pak Hasan, apa 5 kebutuhan dasar manusia tadi? 5 kebutuhan dasar manusia adalah bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Bisa next CDW. Iya. Oke, tadi Bapak Ibu, jadi ketika kita berhadapan dengan anak-anak kita, ketika kita melihat perilakunya yang negatif, jangan kita langsung bersikap negatif juga, tapi lihatlah 5 kebutuhan dasar anak tersebut. Ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi Bapak Ibu, hukuman, konsekuensi dan restitusi itu berbeda ya. Yang mana hukuman itu bersifat tidak terencana. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan. Kemudian hukuman itu kadang berupa bersifat fisik atau psikis ya, baik itu badan ataupun perasaan. Oke, next. Sedangkan konsekuensi dia bersifat rencana, disepakati sesuai peraturan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman dengan konsekuensi ini. Dan yang ketiga, sikap guru selalu memonitor, memantau murid. Dan yang terakhir, restitusi. Yang mana restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajak murid untuk mencari solusi sendiri. Oke, Bapak Ibu untuk memahami kemudian apa itu konsekuensi, kita sama-sama menjawab pertanyaan selanjutnya. Hukuman atau konsekuensi lari mengelilingi lapangan basket pada saat jam pelajaran olahraga sebanyak 2 kali anak masuk. Hukuman atau konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi. Angkat tangan yang mendapatkan hukuman. Angkat tangan siapa yang mendapatkan konsekuensi. Angkat tangan yang mendapatkan konsekuensi. Oke, saya minta alasannya sama. Iyalah dia oma ni tua dan mertua ni pun pikir ada yang TV biar siapa si Fatma ya? Udah pulang sekolah kamu dulu. Oh di mana? Bola basket.
Yang mengatakan hukuman tadi? Bisa? Oke, silakan. Siapa yang hukuman? Karena pembagian hukuman kalau konsekuensi tadi adalah hukuman yang disepakati atau peraturan yang disepakati untuk terjadinya hukuman tersebut. Jadi kalau dia hukuman yang memang Terima kasih Bapak Ibu guru hebat sekali, saya semangat menjawabnya berbeda. Oke Bapak Ibu, coba kita lihat apakah jawabannya. Thank you, iya, jawabannya adalah konsekuensi. Kenapa ya Bapak Ibu? Karena ya, dia itu lagi mengelilingi lapangan basket pada saat jam pelajaran olahraga dia dihukum. Jadi di jam pelajaran olahraga itu mereka punya kesepakatan di kelas. Ketika kesepakatan aturan yang dibuat oleh gurunya, ketika siswa tersebut terlambat, mengelilingi lapangan basket Ya di rumah sakit, rumah kakaknya di rumah sakit. Misalkan kita tengok anak kita terlambat, belum cukup, sampai ke depan bendera. Itu kan tidak ada dalam peraturan. Kakak tinggi kamu, ya ada parah kamu gampang ada 7 orang. Tapi jika dia dalam keadaan Omaknya itu lah, walaupun jauh Medan, masih bisa terjangkau di Medan. Kalau di pesta tadi, kalau pesta rame-rame kamu tinggi, ini meninggal. Bilang kan ya sama cepat makut sosial kan. Kenapa ada 3 orang saja pun? Kalau minyak berapa lah minyak? 300 itu minyak. Tak usah lewat bawah saja pun apa sini. Ya, itu kata Pak Mulia, kecuali pas dia belajar di PS, ya terlambat saya suruh keliling lapangan juga namanya hukuman. Tapi karena ini dia jam pelajaran olahraga di peraturan mereka seperti itu, ya konsekuensi. Oke, next. Di grup itu suruh capsek kamu bilang kan. Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi membersihkan makanan memakai sepatu berwarna hitam. Marah lah itu. Siapa yang menyatakan hukuman? Angkat tangan dulu, Bapak Ibu. Ayo. Kok masih bingung? Ayo. Ayo. Iya. Siapa yang menyatakan konsekuensi? Gak ada. Jadi yang gak tunjuk tangan capsek. Bingung. Oke Bapak Ibu. Jadi jawabannya adalah ya adalah hukuman ya. Karena peraturan atau peraturan ya sikap kawan tadi tidak memakai sepatu berwarna hitam. Jadi bahwa anak yang tidak memakai sepatu warna hitam akan membersihkan kamar mandi. Tidak ada. Itu hanya hukuman yang dilakukan secara tidak atas kesalahan anak tersebut. Oke, next Pak. Oke, masuk kita materi yang ketiga. Ya Bapak Ibu. Ya, keyakinan kelas. Sudah pertanyaan. Mohon Pak, kertas keynote-nya. Merangkap ini operator sekaligus. Ya, operator sekaligus ya. Ya Bapak Ibu, mengapa harus keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas?
itulah, udah berapa dia minum ini. Tidak itu menurut saya, yang baru aja lah. Taiwan ini, tak tahu ini pun saya. Pak Budi sebelum lagi dah habis makan. Makanya kalau duduk begini, Oke, Bapak Ibu, ya. Siapa yang ingin berpendapat duluan, Bapak Ibu? Oke. Kenapa keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang dibuat bersama antara siswa dan guru, sehingga menciptakan lingkungan belajar yang baik. Terima kasih kepada Ibu sendiri, luar biasa jawabannya ya. Siapa lagi nih Bapak Ibu yang mau kasih pendapat? Kenapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Ayo, ayo, ayo. Ini udah tahu kan? Bu Jairala. Seru ini, seru. terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Bahwa keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan yang dibuat bersama antara guru dan siswa untuk menciptakan bagaimana lingkungan belajar yang mendidik. Sedangkan peraturan kelas biasanya dibuat oleh guru tanpa ada diskusi dari murid atau kesepakatan dari murid. Terima kasih. Luar biasa. Tepuk tangan buat Ibu sendiri dan Pak Sihomping ya. Memang dulu SMP ini jadi luar biasa. Oke, Ibu ajaklah dulu. Saya ingin dengar Ibu ajak. Lagi makan wajah. Kayaknya sama. Kalau peraturan itu semangat dari guru terhadap siswanya. Tapi kalau keyakinan kelas itu kesepakatan bersama yang dibuat oleh guru siswanya. Iya, pada intinya semuanya sama. Lihat terus buat kita semua Bapak Ibu. Saya mintakan hasil jawabannya bisa ditempel di kertas chat di sebelah kiri ya Bapak Ibu. Aktif. Udah ditempel, silakan buka ini udah ditempel. Masukin lagi. Murid yang aktif. Ini murid yang aktif ini. Dulu yang aktif ya. Ya, Bapak Ibu, semua jawaban dari Bapak Ibu memang benar semuanya ya. Yang mana kita harus keyakinan kelas yang kita lakukan, bukan peraturan kelas. Kenapa? Karena keyakinan kelas itu lahir dari nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri kita, nilai-nilai kebajikan yang ada pada murid kita, motivasi intrinsik dari dalam dirinya, bukan dari gurunya. Yang kedua, murid dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas, tidak dari satu pusat, tapi murid dilibatkan ketika membuat keyakinan kelas. Ini kami dapat dari anak-anak ibu, apa yang kamu inginkan di kelas ini? Coba kamu tuliskan di kertas bikin. Apa
Apa keinginan kamu agar kelas kita ini nyaman dan damai, pembelajaran berlangsung dengan lancar? Kita nanya kepada mereka. Kemudian apalagi kenapa keyakinan kelas tidak kelas? Karena dapat disesuaikan dengan situasi yang berbeda. Keyakinan kelas ini dapat kita sesuaikan pada saat situasi yang berbeda, fleksibel lah istilahnya. Kalau program itu kan terlihat kaku gitu ya, tapi kalau keyakinan kelas dia terlihat lebih fleksibel. Oke, next Pak Budis. Baik, kita lanjut. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Tadi secara sedikit sudah disinggung oleh Ibu Kepala Sekolah yang pada saat kita pembuatan keyakinan kelas kita pada hari ini. Ya, jadi pembentukan keyakinan kelas itu, Bapak Ibu guru hebat, bersifat lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan konkret. Kalau keyakinan tadi ya. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal atau nilai-nilai kebaikan universal yang telah dijelaskan tadi oleh Ibu Kepala Sekolah yang terdiri dari 6 profil pelajar Pancasila pada umumnya dan bisa kita rincikan ke hal-hal yang lebih kecil dan lebih positif tadi. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak, kemudian kita kecilkan menjadi 5 tadi. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi setelah ini Bapak Ibu, terutama wali kelas, kami mohonkanlah di setiap kelasnya memang sudah ada nantinya keyakinan kelas. Sebenarnya ini untuk semua Bapak Ibu apel karena keyakinan kelas itu ya setiap apel itu mungkin berbeda keyakinan kelasnya. Tapi yang paling utama pesan ini saya harapkan kepada Bapak Ibu wali kelas ya untuk menyusun keyakinan kelasnya dan berdiskusi dengan muridnya curah pendapat untuk membuat keyakinan kelas. Dan lebih baik lagi jika Bapak Ibu guru mapel mempraktikkan ini dalam mata pelajarannya masing-masing membuat keyakinan kelas. Ya. Bagaimana caranya tadi sudah kita praktekkan. Yang pertama itu adalah kita curah pendapat dulu ya anak-anak, memberikan pendapatnya apa yang mereka inginkan di dalam kelas. Kemudian mereka tempelkan di papan tulis atau di kertas flipchart. Setelah itu ibu guru sebagai pendamping akan memilih beberapa butir yang sama, mengelompokkan ya. Biasanya anak-anak kita kan menggunakan kalimat positif, tapi kalau Bapak Ibu guru di sini sudah saya lihat semuanya memakai kalimat positif ya. Kalau anak-anak kita itu karena saya sudah praktek di kelas banyak menggunakan kalimat tidak dan jangan. Jadi setelah mereka membuat seperti itu sudah kita kelompokkan menjadi misalkan 8 keyakinan kelas, tapi bahasanya masih bahasa negatif, ada kata tidak, ada kata jangan, itu kita ubah menjadi kalimat positif. Misalkan kalimat negatifnya tidak boleh terlambat. Kita buat kalimat positifnya hadir tepat waktu. Kita ubah menjadi kalimat positif. Atau kalimat negatifnya jangan membuang sampah sembarangan. Kita buat kalimat positifnya menjaga kebersihan. Kalimat negatifnya tidak boleh di dalam kelas. Kalimat positifnya menjaga ketertiban di dalam kelas. Kalimat negatifnya tidak boleh berantem. Kalimat positifnya saling menghormati dan menghargai sesama teman. Ya Bapak Ibu, setelah itu kita buat kalimat positifnya itu
Setelah nanti akan kita tempel hasil kesepakatan atau keyakinan kelas kita minta supaya memperkuat ya keyakinan kelas itu, kita minta tanda tangan anak kita bahwa pada hari itu kita telah membuat keyakinan kelas, kita absen, mereka tanda tangani dengan keyakinan kelas yang dibuat. Baru kita cetak atau kita memang langsung tempel pun boleh, maka yang kecil kita buat tanda. Mungkin itu tata cara pembuatan keyakinan kelas di kelas kita masing-masing, dan mudah-mudahan setelah ini semua bapak ibu wali kelas maupun semua bapak ibu guru mata pelajaran untuk mempraktekkannya di kelas masing-masing. Oke, silakan Kak Domis next. Ya, ini saya sudah membuat contoh ya Bapak Ibu bagaimana pembuatan keyakinan kelas di kelas 7C. 7C juga sudah saya buat untuk materi saya, materi IPS. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam bahagia buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa dia nak? Kemungkinan sakit bu, sakit. Berarti nggak ada suratnya ya, masih kemungkinan. Baik anak-anak ibu, hari ini ya kita perdana masuk. Jadi kita perlu yang namanya peraturan ya, peraturan yang harus nanti kita laksanakan. Jadi di sini kita akan membuat kesepakatan kelas kita, yang mana Ibu pengen ya kesepakatan kelas kita itu kamu harapkan apa yang akan kita sepakati bersama agar tercipta kelas yang teratur, terarah ya, bersih seperti itu. Jadi keinginan kamu untuk kebaikan kelas kita ke depan itu apa ya nak? Paham? Jadi di sini Ibu akan membagi kamu sticky note satu persatu, dan di sini kamu tuliskan keinginan kamu untuk kelas kita ini apa. Bisa anak ibu? Bisa bu. Oke, ayo bagi. Silakan ditulis apa keinginan kamu supaya pembelajaran kita di kelas nyaman, aman, ya, tentram. Tuliskan masing-masing satu keinginannya. Oke, dituliskan. Setelah nanti kamu tuliskan keinginan kamu agar pembelajaran di kelas kita ini nyaman, aman, tertib, ya kan? Setelah ini kamu tuliskan di sticky note keinginan kamu letakkan di papan tulis ini ya, tempelkan ya nak. Oke, bisa? Bisa. Waktunya 1 menit, silakan. Oke, tempelkan. Ya nak, ditempelkan. Sudah semua? Ayo. Ayo. Sudah semua menempelkan keinginannya.
depan ini adalah keinginan atau impian kamu agar pembelajaran di kelas kita menyenangkan, ya, aman, tentram, ya kan, Nak? Jadi ada beberapa di sini keinginan kamu. Yang pertama itu tidak boleh ribut di dalam kelas, ya. Kemudian jangan ada yang jangan ada yang bersih tapi selalu piket. Kelas bersih, sama ya. Jangan ada yang membuli teman, ya. Tidak memakai topi di dalam kelas, menjaga kebersihan kelas, membawa buku. Bersih. Jangan bawa HP, ya kan? Kesepakatan kelas, mendengarkan guru, jaga kebersihan. Kerjasama, menjaga kebersihan kelas, bersih. Jadi kita kelompokkan lah ya, yang sama mewakili dari yang lain ya. Yang banyak itu bersih, kita dulu lihat bersih. Ini bersih ya, kita ambil satu bersih. Kemudian tidak boleh ribut dalam kelas, kita ambil ya. Oke. Kemudian bersih. Nih, masuk ke dalam kelas pada jam pelajaran. Oke. Kemudian tertib sama itu tadi ya. Kemudian kebersihan, banyak jaga kebersihan ya. Banyak bersih. Jaga kerapian, lihat. Harus selalu rapi. Tidak bawa HP. Oke. Tidak membuli teman. Oke. Ya. Baik, Nak. Dari kamu semua tadi, Ibu ambil kesimpulannya ada 6. Ya. Ada 6 yang sudah kita ambil dari banyaknya keinginan anak-anak Ibu tadi. Yang pertama, menjaga kebersihan. Tapi tulisannya di sini kelas tidak kotor ya. Kemudian masuk ke dalam kelas tidak boleh terlambat ya. Kemudian tidak boleh membawa HP. Tidak boleh membuli teman, tidak ribut dalam kelas. Saya ingin kelas ini selalu bersih dan rapi. Ya. Jadi sudah ada dapat 6 kesepakatan kelas yang kamu buat, ya. Kita ganti kata-kata kamu ini menjadi kalimat yang positif. Ya, tidak ada kata jangan, tidak ya. Kita ganti kalimat kamu ini menjadi kalimat positif. Yang pertama, tidak boleh membuang sampah sembarangan tadi, artinya kita buat apa peraturannya, Nak? Menjaga kebersihan. Apa? Nah, kita buat kalimat positifnya, tidak membuang sampah sembarangan. Menjaga Iya, apa, kebersihan. Nak? Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Ya. Yang kedua, tidak boleh ribut di dalam kelas. Kalimat positifnya apa? Menjaga ketertiban. Iya, bagus apa? Coba. Menjaga ketertiban. Menjaga ketertiban. Oke. Kemudian yang ketiga, Bisa kemudian. tidak boleh terlambat ketika masuk jam pelajaran. Apa kita buat? Masuk tepat waktu. Masuk atau hadir ya, hadir aja bahasanya. Kalau tepat waktu. Hadir tepat waktu ke sekolah. Ke kelas ya, hadir tepat waktu. Oke, yang keempat sama tadi ya, menjaga kebersihan. Oh, apa? Tidak membuli kawan. Tidak membuli kawan. Tidak membuli teman. Iya, bahasa apanya? Positifnya kita buat Menghargai Iya, teman. menghargai teman. Kemudian ini tidak membawa HP. Apa bahasa positifnya? Tidak memainkan HP dalam kelas.
Jangan ada kata tidak. Menaati peraturan. Ayo apa? Menggunakan HP. Menggunakan HP pada saat dibutuhkan. Dibutuhkan di jam pelajaran, ya nak? Kemudian yang terakhir tadi ada tidak boleh keluar baju, ya. Menjaga kerapian. Iya, adalah menjaga kerapian seragam. Oke. Jadi ini ya nak adalah hasil kesepakatan kelas kita yang harus kita jaga, ya, dan harus kita patuhi. Ayo coba sama-sama baca dulu kesepakatan yang sudah kita buat. Menjaga kebersihan, menjaga ketertiban, hadir tepat waktu, menghargai teman, menggunakan HP pada saat melakukan pelajaran, menjaga kerapian seragam. Oke, jadi kesepakatan kelas yang kita buat ini adalah keyakinan kelas, ya, yang harus kita laksanakan, yang harus kita patuhi dan lakukan. Karena kesepakatan ini bukan berasal dari ibu sendiri, tapi berasal dari diri kalian semua, ya. Itu berasal dari hati kalian sendiri, dari nilai-nilai kebaikan yang ada pada diri kalian. Ya anakku, jadi ini harus kita laksanakan secara bersama-sama. Oke anak-anak ibu, beri aplaus untuk kerja kita hari ini. Dan di sini, ya, ibu minta satu-satu nanti ke depan dari sini untuk menandatangani hasil keyakinan kelas kita. Oke, silakan. Buat nama, kemudian ada jawabannya. Anak-anaknya Kak ya, anak-anaknya diputar videonya. Oke. Ada jabatannya. Nanti yang ada jabatannya ke sekolah kita tulisnya. Oke, lanjutkan sayang. Jabatan. Ini Kak, diapakan Kak? Mari. Jadi videokan kemarin. Oke, lanjut nak. Lanjut.